Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, bitch go oh, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang strategi dan perkembangan Daulah Mughal. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Daulah Mughal mencapai kejayaannya dibawa oleh Sultan Akbar 1542 sampai 1605 Masehi. Islam pertama kali dibawa ke India oleh Muhammad bin Qasim pada masa Daulah Umayyah. Dan peradaban Islam berkembang pesat setelahnya selama 3,5 abad. Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan utama termaksud yang pertama, Zainuddin Muhammad Babur, tahun 1526 sampai 1530 Masehi, adalah pendiri Daulah Mughal. Ia mengalahkan koalisi Hindu dan Daulah Lodi, termasuk dalam pertempuran Gogra pada tahun 1529 Masehi. Kekaisaran Mughal di bawahnya mencakup wilayah luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming dan Daulah Syafawiyah. Babur wafat pada 1530 Masehi. Yang kedua ada Humayun yang memimpin Daulah Mughal dari tahun 1530 sampai 1556 Masehi atau sekitar 26 tahun, melanjutkan kepemimpinan Babur. Ia menghadapi perlawanan dari Bahadur Shah dan Sher Khan yang mengalahkannya pada tahun 1540 Masehi. Setelah 15 tahun di pengasingan, Humayun pun kembali dan merebut Delhi pada tahun 1555 Masehi. Akan tetapi, ia meninggal setahun kemudian atau pada tahun 1556 Masehi. Jalaluddin Muhammad Akbar tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Ia merupakan raja terbesar Daulah Mughal. Ia naik tahta di usia 14 tahun yang dibantu oleh Bairam Khan. Kemudian, ia memimpin kemenangan di Perang Panipat II, yakni tahun 1556. Ia juga memperluas wilayah Mughal ke Gujarat, Bengal, Deccan, dan Kashmir. Akbar juga menyatukan berbagai etnis serta membangun peradaban maju di India. Kemudian ia wafat pada tanggal 16 Oktober 1605 di Agra. Selanjutnya Nuruddin Muhammad Salim 1605 sampai 1627 Masehi. Dikenal sebagai Jahangir, lahir pada 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah kematian Sultan Akbar. Ia memerintah selama 20 tahun. Jahangir memperkuat kekuasaan Mughal dengan dukungan militer, menundukkan Bangga, Sebengga 1612 Masehi, Mewar 1613 Masehi, dan Kangra 1615 Masehi. Ia meninggal pada tahun 1627 dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahore dan dimakamkan di Sahdara Bagh, Lahore. Materi selanjutnya Shah Jahan dari tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Lahir 5 Januari 1592, adalah raja kelima Daulah Mughal, dikenal karena membangun Taj Mahal dan Masjid Jama. Di masa pemerintahannya, Mughal mencapai puncak kejayaan. Ia tegas terhadap pelanggar dan konon memelihara ular berbisa untuk menghukum. Shah Jahan wafat pada tahun 2 Januari 1666 Masehi setelah sakit. Aurangzeb 1658 sampai dengan 1707 Masehi. Naik tahta di tengah perang saudara yang hampir menghancurkan kedaulatan Mughal. Ia dikenal sebagai pengembalikan kedaulatan umat Islam dan melakukan konsolidasi kedua kerajaan. Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, memperluas wilayah Mughal meskipun mayoritas rakyatnya non-muslim. Ia mempertahankan keutuhan kerajaannya. Aurangzeb wafat pada 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya ada Bahadur Shah.
dari tahun 1707 hingga 1712 Masehi, menggantikan Aurangzeb. Tetapi masa pemerintahannya ditandai oleh kemerosotan politik. Setelah 5 tahun, terjadi perebutan di antara putra-putra Bahadur Shah, di mana Jahandar menang dan dinobatkan sebagai sultan. Meski ia adalah yang terlemah, penobatan ini ditentang oleh Muhammad Farouk-Kaisar, yaitu keponakannya. Selanjutnya Jahandar 1712 sampai 1713 Masehi. Nama lengkap Nurjan Mujidun Muhammad Khan. Memiliki masa pemerintah terpendek dalam sejarah Minghal. Di bawah ini pemerintah Muhammad diserah oleh Ahmad Khan Durrani, mengakibatkan kekalahan dan jatuhnya kekuasaan ke tanah Afghan. Shah Alam tetap berkuasa di Delhi, sementara pengantar Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi memberikan konsesi kepada East India Company, memandai awal pengaruh Inggris di India. Materi selanjutnya adalah materi Bahadur Shah dari 1837 sampai 1858 Masehi. Pengganti Akbar II menantang perjanjian yang dibuat oleh ayahnya yang memicu konflik dengan Inggris. Ia adalah raja terakhir Daulah Mughal dan diusir dari istana pada 1858 Masehi, mengakhiri kekuasaan Mughal di mana? Di India. Setelah itu, umat Islam menghadapi perjuangan untuk mempertahankan eksistensi mereka di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas Hindu. Jadi sekian dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.